Halo, bertemu lagi dengan Afin SW. Kali ini saya akan membahas tentang RPP BIPA atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau Lesson Plan BIPA, karena banyak sekali orang yang bertanya tentang RPP BIPA itu. Jadi jika ada orang yang bertanya RPP BIPA yang baik dan benar itu yang seperti apa sih, yang bagaimana begitu, sebenarnya itu bergantung di mana Anda berada begitu ya. Kalau misal Anda sedang ditugaskan untuk mengajar BIPA di Amerika misal, lalu ada istilahnya lesson plan, bahwa Anda harus membuat lesson plan BIPA yang sedang Anda ajar begitu. Nah, itu akan ada kolom-kolom dan ketentuan dari sana juga. Atau barangkali Anda sedang bertugas mengajar BIPA di international school misalnya. Biasanya mereka menggunakan istilah lesson plan atau RPP juga, dan di situ ada ketentuan-ketentuannya. Namun, jika saya yang ditanya, sebenarnya RPP BIPA yang baik dan benar itu bagaimana sih gitu, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah landasan RPP. Ketika kita membuat RPP, itu sebenarnya kita tidak serta-merta hanya membuat saja, apa yang akan saya lakukan saya tulis saja begitu, tidak. Sebenarnya RPP pun punya landasan yang jelas, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 berbunyi, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat 1. Tujuan pembelajaran, 2. Materi ajar, 3. Metode pembelajaran, 4. Sumber belajar, 5. Penilaian hasil belajar. Nah, semua itu sudah tertera di dalam peraturan pemerintah. Jadi kita juga seharusnya mengikuti peraturan tersebut. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan peraturan pemerintah itu? Saya akan memberikan komponen RPP minimal yang harus ada di dalam RPP yang kita buat adalah, pertama, tujuan pembelajaran. Jadi jelas apa yang akan kita lakukan, apa yang harus kita tulis itu jelas karena sudah ada tujuan pembelajarannya. Kemudian materi ajar, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Keenam komponen ini adalah komponen yang minimal harus ada di dalam RPP yang kita buat. Kenapa begitu? Saya beri contoh detailnya ya. Nah, di sini saya beri format RPP. Biasanya format RPP itu seperti ini. Pertama ada judul, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian diikuti dengan identitas. Identitas itu meliputi mata pelajarannya apa, karena berbeda-beda ya, ada yang menyebut BIPA begitu, ada yang menyebut bahasa Indonesia, ada yang menyebut Indonesian Studies, ada yang langsung menyebut keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan berbicara, BIPA seperti itu. Jadi bergantung mata pelajaran yang Anda miliki. Kemudian tingkat ini sama dengan level. Jadi BIPA itu kan ada level BIPA 1, BIPA 2 sampai BIPA 7, atau mengikuti CEFR BIPA A1, A2, B1, B2, C1, C2 tersebut. Kemudian diikuti dengan pertemuan keberapa ini, kemudian alokasi waktunya seberapa, standar kompetensi dasar, dan indikator. Nah, standar kompetensi ini sudah tertera juga di buku Sahabatku Indonesia, di buku BIPA biasanya, atau tertera juga di Permendikbud nomor 27 tahun 2017 begitu. Nah, diikuti dengan pertama tujuan pembelajaran, tujuan pembelajarannya apa. Kemudian materi ajar, kita sedang membahas tentang materi ajar apa begitu atau topiknya. Kemudian metode pembelajaran, apakah kita menggunakan metode direct method atau metode apapun terserah kita ya, sesuai dengan yang akan kita ajarkan begitu.
Kemudian langkah-langkah pembelajaran biasanya dibagi menjadi 3. Kegiatan awal itu bagaimana dan berapa menit. Kegiatan inti bagaimana dan berapa menit. Kegiatan akhir juga bagaimana dan berapa menit. Kita harus menjelaskan di dalam RPP ini. Kemudian diikuti dengan sumber belajar. Jadi kita menggunakan bahan ajar apa, apakah buku BIPA yang mana, atau apapun yang kita akan pakai. Diikuti dengan penilaian. Penilaian ini bisa berupa format penilaian yang bisa kita gunakan untuk menilai bagaimana pembelajar BIPA, begitu. Nah, saya juga akan memberikan contoh RPP yang sudah jadi. Jadi pertama judul ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian institusi. Di sini saya beri contoh BIPA Instituto Superior Cristal. Ini adalah RPP yang sudah pernah saya buat pada tahun 2018. Dan waktu itu kita masih menggunakan pelevelan BIPA A1, A2, B1, B2, C1, C2. Dan waktu itu juga belum beredar buku Sahabatku Indonesia yang BIPA 1 sampai BIPA 7 itu. Jadi kami para pengajar BIPA masih menggunakan pelevelan A1 sampai C2 begitu. Kemudian subjeknya apa? Di sini bahasa Indonesia. Karena memang di ISC kita menggunakan istilah bahasa Indonesia. Kelas atau level B2 semester 4, keterampilan berbahasanya menulis tema atau topik tentang bencana alam. Ini sesuai dengan yang ada di buku Sahabatku Indonesia ya. Kemudian ini adalah pertemuan keempat dari 12 pertemuan dan alokasi waktu 1 kali 60 menit. Nah, tujuan pembelajarannya, pembelajar mampu menulis text recount tentang bencana alam dengan menggunakan struktur text recount yang tepat. Indikator, pembelajar menulis text recount tentang banjir dengan menggunakan struktur teks berita yang tepat. Materi pembelajaran, struktur text recount. Ingat-ingat ini adalah keterampilan menulis, jadi ini bukan pertemuan pertama. Jadi sebelumnya sudah ada menyimak dan membaca, sehingga ini adalah lanjutan dari kelas BIPA sebelumnya begitu. Maka di sini metode pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis proyek atau latihan terbimbing, atau istilahnya adalah joint construction. Ngomong-ngomong tentang metode pembelajaran BIPA, di video sebelumnya saya juga sudah pernah mengunggah video penjelasan tentang metode pembelajaran BIPA ya. Kemudian kita menggunakan media gambar bencana alam. Sumber belajarnya adalah buku BIPA Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing B2, buku berjudul Sahabatku Indonesia. Kemudian di sini langkah-langkah pembelajarannya. Di sini saya bentuk tabel seperti ini, ada kegiatan pendahuluan, berisi pengajar memberikan salam dengan sapaan yang bagus, pengajar menyampaikan tujuan pembelajaran, pengajar mengingatkan kembali tentang kejadian-kejadian bencana alam yang telah dibaca. Ini alokasi waktunya 10 menit ditambah dengan kegiatan inti. Pengajar menstimulasi pembelajar untuk mengingat kembali pemahaman tentang struktur text recount. Kemudian pengajar memberikan lembar kerja kepada pembelajar. Kemudian pembelajar mengerjakan lembar kerja. Jadi di sini di kegiatan inti ini sudah disiapkan seperti worksheet, seperti lembar kerja. Karena ini adalah joint construction, kita bisa langsung mengajak mereka untuk praktik bersama-sama begitu ya. Tapi kalau di pertemuan sebelumnya kita masih banyak menjelaskan. Kegiatan inti ini lumayan panjang, 40 menit, karena kita meminta mereka untuk praktik menulis, jadi butuh waktu yang lama. Kemudian kegiatan penutup, pengajar menutup kegiatan dengan menanyakan kepada pembelajar kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini dan apa yang pembelajar rasakan. Kemudian pengajar menanyakan kepada pembelajar bagaimana cara menulis text recount. Karena mereka sudah praktik, maka seharusnya mereka bisa menjawab dong. Terus pengajar mengapresiasi kemampuan menulis pembelajar dan pengajar mengucapkan salam penutup. Ini hanya 10 menit. Kemudian diikuti dengan penilaian hasil pembelajaran. Nah, karena mereka sudah diminta untuk unjuk kerja atau menulis text recount,
Maka penilaian hasil pembelajarannya berupa seperti ini. Ada aspek yang dinilai, kriterianya bagaimana, dan skor seperti ini. Nah, di sini juga saya tambahi lembar kerja pembelajar. Jadi untuk membuktikan bahwa kita sebagai pengajar itu benar-benar siap untuk mengajar begitu ya. Maka lembar kerja pembelajar juga kita masukkan ke dalam RPP. Nah, lembar kerja pembelajar seperti ini, nama, kelas, tanggal, judul, dan mereka bisa menulis di sini. Diikuti dengan tanggal, mengetahui pengajar BIPA dan koordinator BIPA. Seperti itu. Kalau kita pengajar BIPA sudah memahami apa yang akan saya ajarkan, apa saja yang akan saya lakukan, kegiatannya bagaimana, itu akan sangat mudah untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ini. Begitu. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di komentar. Terima kasih sudah mengikuti video sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!